Halo semuanya, makhluk hidup terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Banyak makhluk berukuran kecil hidup sebagai parasit pada makhluk lain yang ukurannya jauh lebih besar. Hal yang sama juga berlaku pada diri kita manusia yang tubuhnya kerap menjadi inang dari parasit-parasit kecil pemakan daging. Berikut ini adalah 4 contoh makhluk yang ukurannya kecil namun cukup kuat untuk menggerogoti daging manusia. 1. Bakteri. Bagi manusia, bakteri seakan menjadi dua sisi mata uang. Banyak bakteri yang membawa manfaat bagi manusia. Salah satunya, bakteri membantu proses penguraian di usus, atau bakteri yang proses memfermentasikan makanan dan minuman. Namun di luar manfaat-manfaat yang dimiliki oleh sejumlah bakteri, ada yang bakteri yang menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia. Bakteri kelompok A Streptococcus adalah contoh bakteri yang merugikan tersebut. Kelompok A Streptococcus masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka. Saat sudah berada di dalam, bakteri tersebut kemudian menginfeksi jaringan tubuh dan menimbulkan necrotizing fasciitis, yaitu suatu kondisi di mana jaringan tubuh mengalami pembusukan. Sebab itulah bakteri kelompok A Streptococcus juga dikenal dengan sebutan bakteri pemakan daging. Jika bagian tubuh yang mengalami pembusukan sudah sangat parah, bagian tersebut harus segera diamputasi. Hal yang tak semua orang inginkan, bukan? Dari data kesehatan di Australia, di setiap tahunnya ada sekitar 300 lebih kasus orang yang didiagnosis mengalami necrotizing fasciitis. Jika bakteri penyebab necrotizing fasciitis sampai menginfeksi jaringan tubuh bagian saraf dan pembuluh darah, orang tersebut kemungkinan bisa meninggal. Tahukah kamu? Dari sekian banyak kasus necrotizing fasciitis ini yang tercatat, 30% diantaranya berakhir dengan kematian. Necrotizing fasciitis bukanlah satu-satunya penyakit yang ditimbulkan oleh kelompok A Streptococcus. Berikut ini juga menjadi sebab timbulnya penyakit-penyakit lain seperti penyakit kulit, impetigo, demam jengkring, sampai selulitis. 2. Laba-laba. Hampir semua laba-laba memiliki racun, namun hanya beberapa antaranya yang cukup kuat untuk membunuh manusia. Contohnya, laba-laba dari jenis Loxosceles yang racunnya sangat berbahaya bagi manusia. Laba-laba jenis ini memiliki habitat yang luas. Mereka tersebar mulai dari Australia sampai ke Amerika Serikat. Salah satu spesiesnya adalah laba-laba petapa coklat. Racun laba-laba jenis ini biasanya merupakan racun jenis neurotoksik yang berfungsi memutus aliran gelombang pada saraf. Korbannya akan mengalami kejang-kejang dan kelumpuhan, sehingga memudahkan laba-laba ini untuk menghabisi mangsanya. Bukan cuma itu, laba-laba Loxosceles memiliki racun yang juga menimbulkan efek nekrosis, yaitu pembusukan pada jaringan tubuh korbannya. Saat terkena racun laba-laba jenis ini, luka gigitannya hanya nampak seperti luka. Namun setelah berapa lama, luka itu akan membesar dan penuh dengan sel-sel mati. Kabar baiknya, pembusukan jaringan yang timbul akibat gigitan laba-laba jenis ini tergolong langka. Tahukah kamu, dari sekian banyak kasus gigitan laba-laba jenis ini, hanya sekitar 10% diantaranya yang diikuti dengan pembusukan jaringan di sekitar luka. Kalau ada seseorang yang lukanya mengalami pembusukan usai digigit oleh laba-laba jenis ini, bisa saja pembusukan terjadi bukan akibat efek racun laba-laba, melainkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui luka tersebut. 3. Lalat. Lalat sudah lama kita kenal sebagai hewan pemakan daging, karena hewan ini sering kita lihat berada di sekitar mayat manusia maupun hewan lainnya. Jika mayat sudah lama ada di tempat terbuka selama beberapa waktu, tidak jarang ada belatung atau larva lalat yang hidup di dalamnya. Lalat sendiri bukan hanya suka dengan bangkai, bahkan orang yang hidup pun tetap tidak aman dari hewan yang satu ini. Pada tahun 2013, seorang wanita berkebangsaan Inggris yang baru saja pulang dari Peru merasakan keanehan pada dirinya. Ia mengaku kerap merasakan sakit kepala sebelah dan mendengar suara-suara aneh yang sumbernya tidak jelas. Saat wanita itu memeriksakan kondisinya pada dokter spesialis, dokter tersebut menemukan belatung di dalam telinga wanita itu. Belatung atau larva yang ada di dalam telinga wanita tersebut merupakan jenis larva lalat cacing sekrup. Lalat betina memang sering diketahui sering menaruh telur-telurnya pada luka dan cekungan hewan berdarah panas.
hanya membutuhkan waktu setidaknya 24 jam untuk menetas. Lalu belatung yang baru menetas tersebut akan memakan daging inangnya dari dalam. Larva lalat ini memiliki ruas-ruas yang bentuknya seperti sekrup untuk memudahkan ia masuk ke dalam daging inangnya tersebut. Dari pengakuan wanita tersebut, kalau telinganya memang sempat kemasukan lalat ketika ia menyusuri daratan tinggi di Peru waktu itu. Namun setelah ia mengusir lalat tersebut, ia tidak menyadari hal yang akan terjadi setelahnya. Sampai dokter menemukan larva lalat di dalam telinganya. Tahukah kamu, setelah belatung itu dikeluarkan dari dalam telinga wanita tersebut, ia mengakui kalau kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalat sekrup bukanlah satu-satunya serangga yang jenis larvanya hidup sebagai penyusup di dalam tubuh manusia. Ada juga lalat spesies Nerpatobia homonis atau botfly, juga hidup sebagai parasit pemakan daging manusia. Saat nyamuk sedang menghisap darah manusia, telur-telur botfly memanfaatkan perantaraan hewan lain, semisal nyamuk untuk memasukkan telurnya ke dalam tubuh manusia. Telur-telur botfly yang ada di dalam tubuh nyamuk lalu akan masuk ke dalam aliran darah manusia. Telur tersebut akan menetas begitu merasakan panas tubuh inang manusianya. Seseorang yang tubuhnya kemasukan larva botfly akan mengalami furuncular miasis, kondisi di mana bagian dari tubuh mengalami pembengkakan akibat adanya kumpulan belatung pada lokasi tersebut. Amuba. Mari kita kenalan dengan makhluk terakhir dari pembahasan kita, yaitu amuba. Amuba adalah organisme yang tubuhnya tampak seperti gumpalan lumpur yang tak berbentuk. Makhluk ini pastilah tidak asing bagi kita, karena hewan ini sering dibahas dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya mengenai makhluk bersel satu dan reproduksi aseksual. Kalau amuba juga bisa menyebabkan kematian bagi manusia. Amuba yang kita masukkan ini adalah jenis amuba dari spesies Naegleria pauleri. Makhluk ini dapat kita jumpai di seluruh dunia dan memiliki habitat di air tawar yang suhunya hangat. Amuba jenis ini akan masuk ke dalam tubuh korbannya melalui saluran pernapasan, yaitu hidung. Amuba tersebut akan merembes melalui membran sinus dan berkembang biak dari sana. Amuba ini akan menyebar ke bagian otak korbannya dan akan memakan sel-sel otak. Saat seseorang terinfeksi amuba jenis ini, maka korbannya akan mengalami penyakit yang disebut primary ischemic meningoencephalitis atau disingkat PAM. Penyakit ini memiliki gejala-gejala seperti pusing dan pembengkakan di bagian kepala. Jika penyakit ini tidak cepat diobati, maka akan berbahaya bagi korbannya. Hal yang sangat fatal ialah korbannya bisa saja meninggal. PAM adalah penyakit yang sangat berbahaya. Meskipun penyakit ini tergolong jarang terjadi, namun resiko kematiannya sangatlah tinggi. Tahukah kamu, jika seseorang didiagnosis terkena PAM, metode pengobatannya adalah mencakup pemberian obat anti jamur serta menurunkan suhu tubuh untuk mengurangi dampak kerusakan otak pada korbannya. Amuba jenis ini hidup dengan memakan bakteri di sekitarnya. Saat amuba jenis ini tanpa sengaja masuk ke dalam tubuh manusia, makhluk ini akan memakan sel-sel otak inangnya agar bertahan hidup. Kejadian pertama yang diketahui pada 1962, sudah ada 130 lebih kasus infeksi amuba jenis ini yang diketahui pernah terjadi di Amerika Serikat. Bagaimana mengerikan bukan makhluk-makhluk kecil ini? Jika kamu suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.